Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kang Maha Agung ya, untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya kepada channel dakwah ini ya berupa impak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, terima kasih atas apresiasinya yang semoga anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Dan semoga itu menjadi catatan langit juga bahwa engkau mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Jadi kalau nanti kamu mati, kamu sudah bisa berargumen. Ya Allah, hamba telah mengambil bagian dalam syiar. Apa itu? Saya membagikan link ya Allah. Kenapa cuma membagikan link? Ya yang saya bisa cuma itu ya Allah. Nah, jadi kamu punya alasan gitu loh ya. Oke. Isnain ya. Duha panas tapi dingin ya. Beberapa hari saat ini di kotaku dingin ya, hujan turun. Oke, supaya nggak dingin minum kopi dulu, kopi morning. Ini kopi bikinan permaisuri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dikirim oleh saudara kita dari Aceh, dari Riau kopinya. Ya, terima kasih untuk mereka semuanya. Karena kalau lagunya kan No Woman No Cry, itu lagunya siapa itu? No Woman No Cry, siapa itu ya? Kalau nggak salah yang nyanyi Could You Be Loved, siapa tuh? Yang reggae yang rambutnya gimbal itu ya? Dari Jamaika atau mana gitu? Lupa aku. No Woman No Cry, lagi error ya, biasanya gitu. Ngerti tapi mau ngucapin lupa ya. Nanti kalau kamu ingat tolong sampaikan siapa yang No Woman No Cry itu. Atau nanti kalau ingatannya sudah kembali tak sebutkan lah ya. Error. Kalau dia bilang No Woman No Cry ya, maka kalau bagi aku no coffee, no kajian. Nggak ada kopi, nggak ada kajian. Aduh, siapa itu penyanyi reggae itu, lupa aku ya. Kalian lah, coba kalian cari nanti siapa itu. Oke. Tadi malam aku dengan alasannya seperti aku sampaikan mengadakan siaran live ya, karena waktu itu sempit sekali. Kalau aku shot seperti biasanya, belum render, belum ngunggah itu sekitar 2 jaman. Wah, sudahlah, kita langsung live aja, live gitu. Sebetulnya ada harapan yang aku harapkan sih ya dengan live itu tadi malam. Ada pertanyaan-pertanyaan yang itu yang berbobot, yang itu memacu adrenalin kita untuk berpikir ya. Terutama untuk teman yang dari Surabaya itu ya, yang kemarin mengkritik, dan aku terima kasih atas kritiknya dan aku sudah jelaskan, dan semoga penjelasan itu dapat membuka pikiranmu sehingga kamu tidak lagi mau didogma oleh dongeng. Ya. Tapi aku lihat beberapa seri kamu nggak mengikuti gitu loh. Ya begitulah ya. Ya begitu karakternya. Padahal mauku, ayo kita bersama-sama belajar. Nanti yang salah ya kita buang, yang benar kita ikuti gitu. Jangan ketika itu sudah tidak sesuai atau bertentangan atau apa yang kamu yakini selama ini secara otak ternyata itu tergugat dan salah, terus kamu menghindar. Gitu. Mauku kamu ikut terus ya. Karena aku kan sudah bilang, aku akan menitipkan
tugas dakwah ini ke kamu. Karena kalau orang-orang seperti aku kan akan berakhir. Kehidupan itu kan nggak sampai lama-lama sih zaman kita ini ya. Kalau dulu-dulu lama, kita 70 tahun sudah game over. Ya, jadi kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang selalu ingat mati gitu. Nah kalau nanti aku game over mati kan ada generasi penerusnya gitu. Mauku itu begitu. Ya. Jadi berhentilah beragama dengan dogma. Maka tajuk kita kali ini ya beragama. Aduh, sebentar catatannya jatuh ya. Sebenarnya jatuh. Sebentar. Jadi tajuk kita kali ini adalah beragama itu dengan otak, ya, dengan akal, bukan dengan dogma, gitu ya. Jadi kalau ada bayi kecil bisa ngomong, ya, nanti aku tunjukkan. Ada lagi orang cerita serigala bisa ngomong, gitu ya. Gimana itu? Ya. Makanya aku berkali-kali bilang Islam itu dibangun atas akal. Ya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jadi Anda mau kafir silahkan kalau Anda memang tidak berakal. Itu tidak akan dituntut di akhirat nanti. Ya. Oke, jadi tajuk kita kali ini ya, beragama itu dengan akal bukan dengan dogma. Ya. Supaya kalian aku beri penjelasan yang jelas, sudahlah jangan pernah berpikir bayi bisa ngomong. Nanti ada lagi aku tunjukkan serigala bisa ngomong. Tapi tolong ya, pahami. Kita di sini tidak membicarakan personal ya. Kita membicarakan pemikiran. Maka nanti akan aku kasihkan ya dalam bentuk audio saja. Videonya silakan kamu cari sendiri. Di mana dua pemikiran yang berbeda dalam memandang agama itu seharusnya harus diterima dalam dimensi dogma atau dimensi akal gitu. Ya. Karena kan sudah aku ajarkan, kalau kita berpikir rasio itu ada 3 domain, ada yang irasional, ada yang rasional, ada yang transrasional. Ya. Agama itu harus ada pada 2 domain, rasional dan transrasional. Ya. Yang irasional dan transrasional itu memang beda-beda tipis, sulit untuk dibedakan. Maka harus kita cerdas untuk membedakan. Oh ini dongeng ini. Oh ini mukjizat ini. Harus hati-hati. Kalau enggak bisa kamu dikunci. Biasanya orang menguncinya, yang kemarin aku sudah kritik. Dalam diskusi itu jangan bawa ke Allah. Allah itu dimensi yang di luar kemampuan kita. Nggak bisa kita diskusikan. Kalaupun kita mendiskusikan Allah sebatas yang Allah nyatakan saja. Begitu di kitab Ulangan 29 dinyatakan begitu. Bagi kita hanya yang Allah nyatakan saja. Jangan kita ngomong tentang Allah di luar yang Allah tidak pernah nyatakan. Nanti akhirnya apa? Akhirnya terjerat dalam sebuah dogma yang itu menyesatkan tentang eksistensi Allah. Gitu loh ya. Karena Allah sudah bilang, jangan berpikir tentang aku. Ya, berpikirlah tentang apa-apa yang aku ciptakan. Jadi kalau kita mau berpikir, berdiskusi, bercerita tentang Allah, sejauh yang Allah nyatakan saja. Nggak boleh lebih dari itu. Ya. Dan biasanya dongeng-dongeng itu, kalau di dalam diskusi, lah kalau Allah mau apa yang nggak bisa? Orang yang otaknya seperti itu jangan masuk dalam dimensi diskusi, jangan wis. Karena apa? Allah itu tidak bisa didiskusikan. Kita hanya tahu Allah sebatas yang Allah nyatakan saja, gitu. Nanti kalau dia ngunci gitu, kalau Allah mau apa yang sulit bagi Allah, gitu. Terus dia cerita, yang itu tidak masuk akal. Untuk mengunci itu dia bilang, kalau Allah mau apa yang sulit bagi Allah. Aku juga bisa ngomong, aku itu kemarin ya, baru jual apa? Jual vilaku seharga 1 triliun. Terus ada yang ngomong, aku nggak percaya Gus Peti, rumah aja ngontrak kok punya villa harganya 1 triliun. Terus aku ngomong, apa sulitnya bagi Allah untuk membuat aku kaya? Ketika dia aku kunci, apa sulitnya bagi Allah ketika mau menjadikan aku kaya?
Itu namanya orang yang tidak bisa masuk dalam dunia-dunia diskusi. Apa-apa dibawa ke Allah, apa-apa dibawa. Ya sudah, imani saja itu kalau kamu memang begitu. Jangan masuk ke meja-meja diskusi. Karena dia lupa bahwa Allah pun itu tidak pernah melanggar ketetapan yang sudah dia bikin. Apa itu? Sunatullah, hukum Allah. Makanya nih yang belajar Al-Quran dengar nih. Yang kalian sudah belajar Al-Quran tentang sorob, tentang nahu, kun fayakun itu kok diterjemahkan apa coba? Coba, itu fiilnya apa? Fiil madhi, fiil mudhari, fiil apa itu? Yakunu itu fiil apa? Kan terjemahannya kan salah itu. Seolah-olah Allah menjadi tukang sulap, bim salabim abrakadabra, dalam hitungan detik, dalam hitungan sepersekian second, jadi maka jadi. Allah tidak mau begitu, meskipun Allah mau. Allah bisa kalau Allah mau begitu, tapi Allah tidak mau begitu. Karena ada yang namanya proses, ada yang namanya lintasan yang harus dilalui. Jadi kalau aku ngomong, kalau Allah mau mengkayakan aku, apa susahnya? Apakah kamu akan menolak kekuasaan Allah? Itu nggak bisa dibawa meja diskusi, gitu loh. Karena apa? Meja diskusi itu berbicara akal. Secara akal kita tolak. Karena apa? Untuk menjadi kaya itu harus ada sunatullahnya. Ini rumah aja ngontrak, kerjaan nggak ada, kerjanya cuman begini. Terus ngomong kemarin aku jual pilar kan 1 triliun. Terus ketika dibantah, kamu rumah aja ngontrak punya rumah 1 triliun. Terus aku ngomong, kalau Allah mengayakan aku, apa sulitnya? Apakah kamu nggak percaya kekuasaan Allah? Nah, itu omongan orang-orang nggak pakai otak. Dulu. Karena apa? Allah sendiri mengatakan kun fayakun, jadi maka akan jadilah. Masih ada akan. Coba kan terjemahan itu kalian baca apa? Jadi maka jadilah. Sehingga Allah itu dipaksa seperti tukang sulap. Tapi bukan berarti Allah tidak bisa. Dia mau bikin jadi terus jadi, bukan tidak bisa. Tapi Allah tidak mau. Ada sebuah proses. Begitu juga orang mau jadi kaya itu mesti ada prosesnya, ada sunatullahnya. Ini ada orang cerita, aku jual villa 1 triliun. Terus ketika disangka kamu rumah jangontrak. Loh, kalau Allah mau jadikan aku kaya, apa sulitnya? Memang tidak ada sulitnya, tapi sunatullahnya mana? Untuk kamu jadi kaya. Misalkan ada bisnis apa kok. Misalkan ada orang kaya dari Arab sana, Raja Minyak, tiba-tiba transfer kita 1 triliun kok, terus dibeliin villa-villanya dijual. Ceritakan dulu sunatullahnya itu ada nggak? Kalau nggak ada sunatullahnya, dia biasanya berlindung. Kalau Allah mau, siapa yang akan membantah tentang kekuasaan Allah? Itu orang nggak pakai otak. Ya. Jadi mengunci dengan membawa Allah dalam diskusi itu sudahlah disingkirkan saja dalam meja-meja diskusi. Ya. Sekali lagi yang aku perintahkan ke kamu, coba cek itu terjemahan kun fayakun itu apa. Itu fiilnya mudhari, maka kun fayakun itu harus diterjemahkan jadi maka akan jadi. Akan itu menunjukkan ada sebuah proses dari satu titik ke titik yang lain, bukan terus ujuk-ujuk. Karena fiilnya mudhari. Gitu loh. Cuman kan terjemahnya kacau. Gitu. Ya. Oke, aku harus bersihkan dulu kendala-kendala dalam otakmu itu supaya kamu nanti bisa menerima kajianku ini untuk kamu pikirkan. Ini gimana ya gitu. Kalau tiba-tiba kamu a priori nggak bisa. Ya. Oke. Sebentar ya, aku baca komen dari yang kemarin. Yang pendek-pendek aja ya. Yang kemarin sebagian sudah aku baca ya. Jadi ini yang perlu-perlu aja ya.
Ini dari soleha kita Mbak YT, ini ada di Padang ya. Ayat Quran itu semakin sering dibaca dan direnungkan semakin berkembang maknanya. Bagi orang-orang yang mau membuka hati, pikirannya, maka sangat mudah menerima kajian demi kajian yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita JM ini. Pak Riaman menunggu kajian berikutnya. Terima kasih Tuan Guru. Oke, terima kasih selanjutnya. Ya. Itu dari soleha kita Mbak YT. Ini soleha kita dari Palu ya. Iya betul, beragama itu harus radikal ya, mengakar, jangan setengah-setengah. Masuk Islam setengah-setengah itu ndak bisa. Kalau kamu Islam ya Islam, kafir ya kafir. Nggak ada jalan tengah iman, setengah iman setengah kafir itu nggak boleh. Oke, terima kasih Mbak soleha kita Mbak JF yang ada di Palu ya. Dan terima kasih doa-doa bagusnya. Semoga kebagusan doa itu juga tercurahkan untukmu dan keluarga di Palu. Ini Mas A ya, Mas A yang kemarin menjelaskan kepada kita tentang apa itu sobia ya. Oke. Dia bilang begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak dan ikut komen Gus. Seandainya Maryam membawa Isa ketika sudah remaja, mungkin narasi ayat tidak seperti itu. Kemungkinan narasi ayat akan menjadi kaumnya lah yang akan mendatangi Maryam untuk menanyakan perihal sang bayi, bukan Maryam untuk mendatangi kaumnya. Begini Mas atau Mbak ini ya, Mas A ya, asalnya dari mana tolong disebutkan nanti. Gini, aku sudah bilang Mas atau Mbak, aku tidak akan membicarakan ini sedetail mungkin karena aku sangat mengharapkan itu dibicarakan dalam meja-meja seminar ya. Ketika tajuk yang aku tawarkan, Kristen kehilangan Tuhan dan Islam menemukannya, gitu loh ya. Kepentinganku saat ini hanya untuk mengikis dogma-dogma yang diterima oleh siapapun ketika ada bayi bisa ngomong. Terlepas itu bayi itu siapapun itu ndak bisa, ndak rasional. Itu melanggar sunatullah. Jangan lalu membawanya mukjizat. Ya, buktikan dulu itu mukjizat atau bukan. Ya. Nah, makanya aku akan jawab gini aja, Mas. Aku tidak akan jawab detail ya. Kan pertanyaan jenengan begini. Ya, seandainya Maryam membawa Isa ketika sudah remaja, mungkin narasi ayat itu tidak seperti itu. Kemungkinan narasi ayatnya akan menjadi kaumnya lah yang akan mendatangi Maryam untuk menanyakan perihal sang bayi. Sebetulnya kalau kamu mengikuti kajian ini dengan seksama, kan aku kemarin sudah tanya, pernahkah di Al-Quran ayat 20 berapa itu? Ambilin Al-Qurannya Bapak. Itu kan aku sudah tanya. Sebetulnya apa sih perlunya Bunda Maryam mempertemukan Kanjeng Nabi Isa kepada umatnya? Itu kunci. Ya, itu kunci. Kalau kamu paham itu, kamu nggak perlu tanya ini. Kan sudah aku jelaskan, tapi kan belum ada yang menjawab. Dan aku tidak akan menjawab itu, karena itu nanti di tajuk yang aku tertarik untuk menyeminarkan. Terlalu bobotnya kurang kalau aku paparkan di sini. Tapi nantilah kalau memang itu tidak bisa dibawa ke seminar, kita akan gali di sini, tidak masalah. Jadi aku ingin sesuatu yang berbobot gitu loh ya. Seperti ini di 1927 ya. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya. Lah iya, kepentingannya Maryam ngapain? Kok bukan kaumnya yang mendatangi gitu loh, seperti yang kamu tanya. Maka aku jawab, ini sekilas saja ya aku jawab. Ibunda Maryam ingin membuktikan kepada kaumnya bahwa dia itu zakiyah. Kamu ngikut nggak yang kemarin aku jelaskan apa zakiyah? Sementara kehidupan sosial sudah rusak, banyak yang masih gadis tapi sudah nggak perawan, sudah hilang. Padahal keperawanan itu yang harus diserahkan kepada suaminya yang sah. Tapi Bunda Maryam itu masih zakiyah. Zakiyah itu ya gadis, ya perawan. Ya perawan, ya gadis. Bahkan kalau kita lihat Injil Yakobus itu ketika karena beda, kalau Injil Yakobus itu lahirnya nggak di palungan, itu di gua. Ya. Itu Bapak Yusuf itu mencari dukun bayi Israel. Setelah dukun bayi Israel ketemu, melahirkanlah Bunda Maryam. Dukun bayi Israel itu nggak percaya kalau maaf ya, gua garba, bahasa Jawanya itu gua garba ya. Bahasa medisnya tolong maaf, sekali lagi maaf, tolong pahami secara medis ya. Karena memang harus aku katakan, selaput darahnya Bunda Maryam itu tidak robek.
Ketika dukun bayi Israel ini nggak percaya lah, ini sudah melahirkan kok selaput darahnya nggak robek, itu sudah melahirkan loh, ya. Jadi Bunda Maria itu selaput darahnya masih terjaga, dia masih perawan. Lalu dipanggillah Salome. Salome nggak percaya, ya sudah kamu masukkan tanganmu gitu. Begitu dimasukkan sama Salome, tangannya langsung terbakar, terus Salome minta ampun. Tapi itu cerita di Injil Yakobus kalau nggak salah. Itu Injil Apokripa. Makanya aku bilang sebetulnya dalam pengkultusan keperawanan Bunda Maria itu ada di Kristen Katolik. Makanya kalau Kristen Katolik itu dalam kredonya selalu mengucapkan perawan Maria, perawan Maria. Mesti begitu. Tapi jangan lupa Al-Quran itu mengagungkan juga kemuliaan kesucian Bunda Maria. Maka kalau sampean tanya Mas seperti itu, kenapa bukan umatnya yang datang, justru Bunda Maryam yang datang? Ini hanya sebagian dari jawaban itu adalah Bunda Maryam ingin membuktikan bahwa dia adalah wanita yang bersih. Bahwa kehamilannya itu bukan dari proses zina. Jadi dia berani mendatangi. Gue bukan pezina seperti yang mulut lu bilang. Di situ, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan bayi bisa ngomong atau enggak kasus itu, ya. Oke, ingat, lihat kajianku yang berapa episode kemarin. Makanya kajianku nggak bisa kamu langsung lihat tengahnya, nggak bisa. Aku sudah jelaskan Zakia, sehingga kaum feminis kan protes kepada prinsip-prinsip dasar kekatolikan, paling nggak seneng itu, karena kaum feminis akan memprotes. Apakah perempuan itu hanya diukur dari selaput darah saja? Sehingga kalau perempuan tidak bisa memberikan keperawanan kepada lakinya, kepada suaminya, dia itu sampah. Itu diprotes. Tapi kan kita berpikir juga, bagaimana seorang perempuan itu dikatakan suci kalau dia sudah jebol. Sudah menjadi anjing, menjadi binatang. Gitu loh. Itu hukumnya berat, Mas. Dalam tradisi Yahudi itu dirajam. Gitu loh. Bunda Maria kan ingin membuktikan kepada tua-tua, jadi dia tidak sebrengsek yang dikira, fitnahan yang dituduhkan ke dia. Makanya dia mengajak putranya untuk bertemu dengan tua-tua Yahudi. Tapi aku ingatkan, itu salah satu saja alasannya. Ada alasan lain yang aku tidak sampaikan, karena aku ingin sampaikan itu dalam sebuah forum yang itu memang berbobot lah. Tetapi kalau memang forum itu nanti tidak sampai terjadi, mungkin aku akan ceritakan, gitu ya. Oke, semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kalian. Aku kira, ini untuk Mas Ika ya. Ini Mas Ika, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Dia punya banyak gospel ya, apokrifa. Maka aku bilang, bisa aku diberi atau gini aja lah. Kira-kira itu kalau ada orinya di mana aku harus beli atau belikan, nanti aku ganti ya Injil apokrifa ini. Atau kalau nggak bisa di copy, tapi kopi yang bagus. Di copy yang kalau di sini ada, di sini kan banyak kampus-kampus terkenal ya, jadi fotokopinya berkualitas. Di copy yang bagus nanti tolong kira-kira kalau di copy itu Injilnya itu habis berapa, tolong sampaikan ke aku lewat Japri WA ya. Nanti kalau memang itu masih dalam biaya yang aku sanggup bayar, nanti aku bayar ya. Karena Injil apokrifa ini sulit dicari. Oke, terima kasih informasinya untuk Mas Ika yang ada di mana ini? Jakarta ya. Oke, salam kenal untuk Mas Ika ya. Semoga betah di sini. Ini Mas DS hadir lagi Gus. Biar aja komen yang lain masih kurang menggembirakan, emang berat meluruskan yang udah seperti doktrin Gus. Iya, memang berat ya. Doktrin itu memang berat kok sudah masuk. Oke. Terus ini Mas AM dari Depok hadir nyimak Gus Gaspol terus buat meluruskan yang tidak masuk akal. Lanjut terus pencerahannya, semoga sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih. Ya. Oke, itu aja ya. Yang lain juga aku baca ya. Seperti ini. AN ini Mbak atau Mas ini? Ya, nggak tahu ini. Oke,
Terus kita beranjak ke yang kemarin yang tentang jadi Nabi Muhammad itu pernah dianggap fil mahdi sobia ya. Ya. Komennya apa ini? Borneo. Oh, dia kalau minggu 1-2 jam enggak masalah kajiannya. Jangan hanya 30 menit. Oke, Mas Borneo. Ya. Terima kasih Mbak JF ya. Oke, terima kasih juga ya. Dede Pontianak Kalimantan Barat, jeruknya itu oke punya ya, jeruk Kalimantan Barat Pontianak ya. Terima kasih atas doanya ya, semoga keluarga Mas Dede di Pontianak juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini Kang Mas SE ya, matur nuwun Kang Mas, amin, selalu dipulihkan kesehatannya kira itu. Kang Mas SE ini Protestan ya, bukan Katolik Mas ya. Semoga jadi mualaf. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya Mas SO ya. Ini di Bekasi ya. Sebagai perbandingan Gus, berita tentang akan datangnya Nabi bernama Ahmad setelah Nabi Isa alaihissalam, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga berita tersebut terkonfirmasi kebenarannya? Berita tentang akan datangnya Nabi bernama Ahmad setelah Nabi Isa itu antara 600-700-an Mas. Makanya kan Islam itu ada yang mengatakan awal abad ke-7 akhir abad ke-6 ya. Tapi sekali lagi aku bilang ini kan hitungan-hitungan sejarah. Jadi dia tidak exactly kalau 600 ya 600 beneran, kalau 6 abad ya 6 abad beneran gitu. Ya, perkiraan saja ya. Angka-angka dalam sejarah begitu ya, sekitar 6 abad ya. Jadi dia Islam itu kalau dilihat dari Kanjeng Nabi itu kan kelahirannya itu kalau dibanding dengan kekristenan itu kan hampir sekitar 6 abadan. Jadi akhir abad ke-6 masuk abad ke-7 gitu Mas ya. Itu supaya lebih jelasnya lihatlah di sejarah ya, sirah banyak Mas ya. Bogor Timur. Oke, terima kasih. Mas MAM ya, fil mahdi sobia adalah metafora, artinya kamu itu siapa kok ngatur-ngatur orang tua. Cakep, pinter Mas MAM, tolong aku bantu dakwahkan itu kepada siapapun yang menurutmu perlu untuk kamu dakwahi ya. Karena kalau nggak hati-hati nanti tiwas rame. Karena orang sudah terdogma itu dikasih tahu apapun nggak mau denger dia ya. Ya minimal dakwakan ke lingkunganmu ya, lingkungan terdekat apa keluargamu, bahwa tidak ada orang itu bisa ngomong sejak kecil. Sejak bayi itu nggak ada, walaupun itu Nabi nggak ada ya. Oke, Mas MAM sudah paham ya. GNG Swida. Terus ada lagi ini yang sebentar komen tentang tajuk ya, tentang tajuk. Kok nggak ada di sini yang komen tentang tajuknya ya. Tajuk itu ya judul ya. Coba aku lihat dulu sebentar supaya aku bisa jelaskan ke kamu ya. Tentang tajuk sebentar aku cari dulu ya. Tentang tajuk. Sebentar. Ini kemana tadi sudah ada? Nah ini ada bagus dari Mas Kaga ini. Salam alaikum Gus Beti. Waalaikumsalam. Dari Wonosobo ikut hadir. Mahdi bisa saja bermakna bayi Gus, jika yang ngomong guru besarnya Gus Beti, yang merasa nggak selevel bayi Gus Beti kok ngomong. Nah itu dia paham ini Mas KJ itu. Jadi nanti ada relativitas gitu loh. Ada relativitas yang aku sudah jelaskan kemarin. Bisa saja aku menjadi bayi bagi yang guru-guruku yang lebih pintar gitu loh ya. Tapi aku bisa saja menjadi guru bagi murid-murid yang masih di bawahku. Jadi relativitas gitu loh ya. Orang-orang Yahudi itu ulama-ulama yang ditemui ya. Di mana tadi ada yang berkomentar tentang judul ini, aku cari. Oh, kemarin lagunya itu yang No Woman No Cry Bob Marley ya, Bob Marley. Kalau dia No Woman No Cry, aku no kopi, no kajian.
Aduh. Gini katanya dari Mas DF, Gus, yang Naziat itu judulnya tidak menarik. Harusnya judulnya yang ada di dunia dan manusiawi saja. Gitu. Oke, terima kasih masukannya dari Mas DF. Jadi begini Mas DF ya, aku itu orang yang tidak menjual bombastis. Judul itu ya apa adanya begitu, yang menurutku aku cocok, aku suka, aku bikin. Ya. Mungkin ada yang dilihat, oh terlalu sederhana, oh terlalu sulit. Terus nanti ada lagi yang, oh terlalu bombastis gitu, seperti jangan lagi mendongeng ada bayi bisa ngomong gitu ya. Sebetulnya tidak ke sana Mas. Aku seenakku saja kasih judul, apa mau aku kasih judul ya aku kasih judul. Ya. Jadi kalau komentar jenengan, Gus, yang Naziat itu judulnya tidak menarik, harusnya judulnya yang ada di dunia dan manusiawi saja gitu. Maka bagiku nggak ada urusan, Mas. Mau menarik atau enggak itu nggak ada urusan. Karena yang aku mau sampaikan itu ilmu, bukan judul, bukan pepesan kosong. Kalau bagi mereka yang sudah pernah mampir ke channelnya Gus Putih dan mereka bisa membedakan apa sih nilai lebihnya dari channel kajian Gus Putih dibandingkan channel-channel yang lain. Kalau dia memang berkerangka berpikir akademis, dia akan balik ke sini. Jadi nggak perlu lihat judul itu ya sudah apa adanya saja. Ya, ketika aku mendiskusikan tentang sholat Naziat yang itu belum selesai ya, memang itu sholat itu paling sulit itu diterjemahkan mau ketika kita mencari failnya siapa. Jadi judulnya yang memang begitu, karena yang ada sekarang failnya itu ada yang bilang itu malaikat, ada yang bilang itu planet-planet. Ya memang faktanya begitu. Ya sudah aku bikin begitu. Jadi aku nggak ada urusan mau orang tertarik mau enggak, so ya biarlah. Jadi aku ingin membangkitkan kedewasaan kepada mereka yang mau berpikir, gitu ya. Aku bukan penjual judul, ya demi favor ya terus terang sih ya. Memang kalau favornya bagus, iklannya bertambah. Dari iklan bertambah itu tentunya kontribusi dari YouTube bertambah, koceknya bertambah. Memang logikanya begitu Mas. Tapi aku nggak bisa begitu. Tapi jangan bilang aku nggak butuh duit, salah juga, gitu loh ya. Paham ya? Paham ya? Ya, aku bukan penjual judul, aku bukan penjual bombastis, enggak, level pun enggak ke sana. Ya. Ya, jadi aku nggak pernah berpikir aku bikin judul beginilah yang bombastis, yang pepesan kosong atau yang bukan pepesan kosong tapi bombastis. Enggak. Jadi aku akan memberikan edukasi, kesadaran, ayo kita belajar. Karena perintah agama kita Iqra, membaca itu identik dengan belajar, gitu ya. Oke, tapi apapun masukan dari Mas DF, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, tetapi domainku nggak ke sana, gitu ya. Jadi judul biar aja mengalir judulnya apa. Oke, itu sudah selesai. Sekarang kita ke kajian kita nih, ya. Aku kan sudah jelaskan kemarin, ya, tentang bagaimana cara memahami Mahdi ya, dan aku sudah berikan penjelasannya ya. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ya, kalau kita melihat teks-teks suci, baik itu dalam Torah, dalam Injil, dalam Al-Quran, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian terakhir, aku selalu ingatkan, jangan lepaskan antara teks dan konteks. Ya, dua-dua ini sama perlu. Kalau kita ya, mengutamakan teks, melepas konteks, itu bisa jadi misleading. Begitu juga kalau kita mengutamakan konteks, melepaskan teks, itu juga bisa misleading. Dalam menangkap message, pesan apa yang mau disampaikan oleh firman, itu kita harus memandangnya dalam dua proporsional, dua sisi yang itu lengkap, yaitu lihat teksnya apa, lihat konteksnya apa. Karena nanti bisa saja teksnya sama, konteksnya beda. Bisa, teksnya sama. Ya. Aku kasih contoh, kalau orang Jawa bilang seperti yang kemarin, ngono ya ngono, neng ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Nah itu begitu pertama, begitu kedua, begitu ketiga.
Kan ada 3 begitu. Itu teksnya sama tapi konteksnya beda. Ya, ngono, ya ngono, ning aja ngono. Ada 3 ngono. Ngono itu kalau di Indonesia kan begitu. Begitu, ya begitu, tapi jangan begitu. 3 teks yang sama, sama persis begitu. Tapi konteksnya beda. Ya. Dan sekarang aku mau jelaskan supaya kalian lebih detail lagi ya. Makanya seharusnya teman kita yang kemarin dari Surabaya yang sedang belajar Al-Qur'an itu masuklah ke sini. Ya, jangan kamu terus lari. Ya, berapa terbitan kamu nggak komen. Ya. Aku dulu gini. Aku dulu kan setiap Ahad itu ngisi kajian dan itu pesertanya memang ya levelnya beda lah ya, dosen level-level begitulah. Ya, bukan yang awam ya, yang level-levelnya itu dosen ya gitu. Aku memang aku diundang oleh salah satu ustadz dan dia kerangka berpikirnya memang. Jadi nggak di masjid, itu di rumah dia. Jadi dia punya otoritas untuk mengundang siapa-siapa aja yang mau dia undang gitu. Jadi itu tipe-tipe yang di atas rata-rata lah begitu pesertanya. Aku ngisi kajian ya, itu ada salah satu bapak itu menyanggah terus. Tapi aku kan bukan kaleng-kaleng. Ketika dia sanggah aku luruskan, ketika dia sanggah aku luruskan. Ketika dia sanggah aku luruskan sanggahannya. Aku sudah berpikir nih, ini lama-lama ini kalau begini jadinya bapak ini bisa-bisa nggak ikut ngaji lagi. Ya. Karena apa? Setiap yang dia pikirkan aku sanggah. Tentunya dengan parameter-parameter akademis. Ya. Itu dia bisa nanti jadinya jengah gitu loh. Yang timbul like and dislike. Akhirnya nggak ikut ngaji lagi. Ketika aku berpikir bagaimana ya cara menjawab bapak ini supaya dia itu tetap betah ngaji di sini. Gitu. Makanya bagi teman-teman yang sudah belajar mondok, belajar lisanul Arabian, Al-Quran segala macamnya, nggak apa-apa, tetap aja diskusi di sini karena aku juga membutuhkan kalian. Karena aku juga kan perlu kontrol. Nanti kamu yang benar apa yang ku benar gitu. Ya. Jangan terus karena kamu tersanggahkan pikiranmu sementara otakmu sudah disuntik dogma terus kamu lari. Ya sudah kalau gitu ya nggak jadi dandanan gitu. Nggak jadi dandanan ya. Oke. Sudah aku jelaskan ya. Pertama aku ingatkan dulu ya bahwa menyebut anak muda yang lahir dan dibesarkan dalam pengawasan mereka itu dalam antropologis budaya Israel mereka menyebutnya dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Aku sudah sampaikan kemarin. Ya. Jadi itu metafora, tidak bisa dipahami harafiah benar-benar anak kecil. Ya. Oke, itu pegang dulu ya, aku sudah jelaskan. Sekarang ketika kamu membaca surat Maryam ayat yang ke-29, di situ kan ada kata Pi Mahdi. Cuman di sini lebih lengkap ditambahi dengan Sobia. Ya, yang diterjemahkan di sini menjadi ya terjemahannya sih betul anak kecil dalam ayunan. Cuman pemahamannya itu bukan harafiah, itu metafora. Maksudnya apa? Seperti tadi yang aku jelaskan, ya. Itu adalah anak yang muda, yang lahir, yang remaja, tapi dibesarkan dalam pengawasan. Artinya masih dalam pendidikan gitu loh. Ya. Ya namanya dalam pendidikan ya pinter-pinter. Tapi kan kalau dibanding yang sudah sama aja. Arek mondok itu jangan kamu kira itu bodoh semua, yang pinter ya ada. Tapi kalau dibanding dengan kiainya kan ya jauh gitu loh. Relativitasnya kan ada gitu ya. Oke. Sekarang konteksnya apa di surat 1929 itu? Ya. Karena nanti ada kata-kata Pi Mahdi juga di surat 5 ayat 110. Ada lagi nanti Pi Mahdi di surat 3 ayat 46. Cuman di surat 346 dan di surat 5110 itu dia hanya Pi Mahdi ya, tidak digandeng lagi. Jadi tidak ada stressing sobianya.
Ya. Terus bagaimana kita memahami Pi Mahdi? Teksnya sama. Kamu lihat Arabiyunnya itu kan sama. Pi Mahdi, ya. Sama. Jadi teksnya sama tapi konteksnya beda gitu loh. Supaya kamu tidak bingung ya. Kalau di surat Maryam surat 19 yang ke-29 itu konteksnya itu merendahkan gitu loh. Ya, ada ego dari tua-tua Yahudi. Gue masa ngomong sama anak yang masih nyantri, kira-kira gitu loh. Ya, jadi mereka nggak mau, jadi merendahkan Kanjeng Nabi Isa, gitu loh. Siapa lu mau ngomong sama gue, gitu. Ya, itu konteks di surat 19:29. Makanya itu di stressing dengan Sobia, ya, bukan hanya Bil Mahdi. Nanti kalau di surat yang ke-5 surat Al-Maidah 110 itu dia cukup dengan Bil Mahdi, ya, Bil Mahdi. Tidak ada sobianya ya. Sebentar aku cek, takut keliru ini. Ya. Nah, itu Bil Mahdi wakahla ya. Enggak pakai sobianya. Kalau kita lihat terjemahannya gini ya tuh. Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkan kamu dengan Roh Kudus, engkau dapat bicara dengan manusia waktu masih dalam buayan. Ini dia terjemahannya sudah pakai buayan, bukan lagi pakai ayunan, ya. Tapi dah terlepas itu terjemahan yang mau ngomong lah ya. Tapi Pi Mahdi di sini artinya pernyataan. Konteksnya Allah menyatakan bahwa Kanjeng Nabi itu sejak masih dalam usia pengawasan, sejak dalam usia pengawasan itu dia sudah pinter. Tapi jangan kamu anggap pinter bicara terus assalamualaikum ahlan wa sahlan terus apa lagi? Kalau karena ini bahasa Ibrani ya, tentunya shalom alaikum ya. Haleluya. Haleluya itu haleluya, ya itu Yahweh. Ya. Bukan begitu. Artinya bicara itu sejak dalam pendidikan itu sampai nanti dewasa, ini yang kita bidikkan pendidikannya yang Mahdi itu ya. Kanjeng Nabi Isa itu sudah pandai berdiskusi gitu loh. Ya namanya diskusi ya berbicara. Jadi jangan bicara itu dianggap seperti kita omong-omongan terus seperti beo tahu assalamualaikum, tahu sepatah dua kata. Enggak sekedar itu. Seperti yang aku bilang kemarin, jadi Kanjeng Nabi Isa itu cerdas. Karena memang tidak ada nabi yang tidak cerdas. Syaratnya saja patona. Ya, itu sama dengan konteks ya yang di Ali Imran ya, yang di Ali Imran surat 46. Jadi Pi Mahdi di sini itu pernyataan ya. Sama konteks Pi Mahdinya yang di Ali Imran 46 sama yang di Al-Maidah 110. Tapi Mahdi ketika di surat 19 ayat 29 itu konteksnya beda. Walaupun teksnya sama. Ya, oke. Semoga pahamlah kamu. Kalau kamu nggak paham juga, aduh, gimana lagi aku harus menjelaskan? Gimana lagi aku harus menjelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang aku mau cerita, ya. Sedikit aku kasih introduction, ya. Seperti tajuk kita, beragama itu pakai otak, bukan pakai dogma, ya. Tapi aku bukan menafikan dogma loh ya. Dogma itu diperlukan dalam pendidikan awal ketika masih ada anak-anak, seperti aku dulu ngaji ya. Masih kecil itu dikasih cerita-cerita fabel sama guru-guru ngaji. Itu enggak apa-apa. Tapi kan harus ada expand. Ketika kita sudah remaja, sudah bisa memberdayakan akal, otak nih. Ya itu harus ditinggalkan. Jadi bukan konsumsi kita lagi beragama dengan dongeng gitu loh. Itu bukan konsumsi kita lagi. Dan memang agama itu dengan otak, bukan dengan dongeng. Itu loh. Ya, nah sekarang akan aku tunjukkan kamu bagaimana dua pemikiran yang berbeda. Yang satu dari orang Islam, bagaimana tidak disebut orang Islam. Orang dia sudah dipanggil ustadz kok.
Dan dia sangat terkenal kok. Dilihat dari tampilannya aja, lihat jenggot-jenggotnya sama kopiahnya itu, wah ini ustadz ini. Kalau gue kan meragukan, ini ustadz atau apa ini? Ya sudah, seperti pesanku, sebut aja dua, ustadz-ustadzan gitu ya. Jadi jangan ustadz doang, yang benar-benar ustadz nanti protes nanti. Itu model Okem tuh dipanggil ustadz gitu. Ya, jadi kalau panggil gue ustadz-ustadzan, jangan ustadz. Ini ada ustadz sudah doktor masih percaya dongeng. Agama itu dibangun tidak atas dongeng, tapi dengan akal. Lihat itu, apakah kamu tidak berpikir? Bukan apakah kamu tidak pernah didongengin, bukan begitu. Jadi bagi aku cukup memperhatikan ada seseorang dengan kapasitas doktor dan sudah dipanggil ustadz masih menceritakan dongeng-dongeng. Dan aku bilang sekali lagi, bukan aku menafikan dongeng, itu konsumsi anak-anak kita. Seperti Ranti itu yang masih kelas 2 SD, masih ikroh, itu bolehlah dikasih dongeng. Kan aku sudah bilang kemarin, awalnya kita bersepeda itu roda 3, tapi akan selamanya roda 3? Kan enggak. Sesuai dengan pertumbuhan usia kita akan bersepeda dengan roda 2. Begitu juga beragama. Level awal masih anak-anak, guru ngajinya nyeritain dongeng gitu. Ya nggak apa-apa, karena itu masih anak-anak. Ketika kamu sudah remaja menuju dewasa terus masih pakai dongeng aja, itu sesuatu yang dipertanyakan. Ini orang ini ngerti nggak sih bahwa agama itu dibangun atas akal? Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Bukan dongeng. Lah ini ada doktor, ustadz terkenal masih percaya dongeng dan masih mendakwahkan dongeng. Aduh. Nanti akan aku bandingkan seseorang yang belum menerima Islam tapi kebenaran Islam dia sudah akui. Ya itulah yang namanya hidayah. Kita doakan saja semoga beliau nanti bisa menjadi mu'alaf. Ya, karena memang la ikrah fiddin. Ya. Kemarin malam kan aku sudah bilang bagaimana sebetulnya Abu Jahal itu tahu kalau Kanjeng Nabi ponakannya itu Nabi. Kalau Islam itu benar dia tahu, tapi kan dia enggak mau ikut. Sampai pamannya sendiri Abu Thalib juga begitu. Ya, ya itulah namanya. Oh, gimana ya? Ada titik yang sekarang ini kalau aku bilang itu perlu perenungan dalam. Ya, jadi salah satu tokoh yang aku kasihkan ke kau itu ini bukan orang bodoh ini. Meskipun dia berdasarkan informasi yang kita tahu, ya, tidak punya ijazah atau gelar apapun ya. Tapi dia itu sudah nothing tulus. Kepintaran itu tidak diukur atas ijazah. Karena ijazah itu hanya sebagai bukti kamu pernah kuliah di sono, no. Tapi bukan sebagai bukti bahwa otakmu itu ada isinya. Ya. Nanti aku jelaskan ke kalian, aku sampaikan, cuman ingat. Makanya yang aku kasih itu hanya suaranya saja. Karena sebetulnya kita sama sekali tidak membicarakan personal. Kita hanya membicarakan pemikirannya. Kita ambil yang baik, kita ambil yang benar. Yang tidak baik, tidak benar, kita singkirkan. Dan aku sudah bilang, kebenaran dari manapun harus kita ambil. Dari manapun selama itu benar kita ambil. Tapi dari manapun kalau itu salah, kita tolak. Itu loh. Ya, jadi Islam ini agama canggih. Dia baca aja suratnya. Apakah kamu tidak berpikir? Itu, ya. Jadi repot. Sekarang aku mau tahu, ya. Kira-kira apa pendapatmu kalau aku ngomong ada serigala bisa ngomong seperti orang? Ada serigala bisa ngomong seperti orang, itu kira-kira kamu percaya nggak? Ya, jadi itu sebetulnya sama saja. Ada bayi bisa ngomong tuh kamu percaya nggak? Ini sekarang meningkat lagi, ada serigala bisa ngomong, kamu percaya nggak? Tuh, ya. Makanya, ya, sekarang kamu dengar. Ya, kamu dengar. Dan aku bilang, jangan menyerang pribadinya. Kalau mau pemikirannya kamu serang, silahkan. Hormati dia. Karena memang rubrik kita ini rubrik akademis, bukan menyerang pribadi.
Kalau kamu mau serang pemikirannya, jangan. Hormati dia, hargai dia. Ya, oke. Supaya tidak terlalu sensitif, maka aku kasih suaranya saja ya. Kamu dengarkan. Graito, mungkin kamu bisa duduk di situ, Le. Nanti kalau Bapak perlu, ya. Ini suaranya kamu dengarkan. Dengarkan baik-baik. Masuk Islam teman-teman di zaman Nabi SAW masih hidup. Tergopoh-gopoh dia lari ke Madinah. Masuk ke Madinah, cari mana Muhammad, mana yang namanya Muhammad. Ada utusan Allah di sini? Ada. Datang, ya Rasulullah, saya mau syahadat. Langsung syahadat. Orang-orang pada tanya, kenapa tiba-tiba kau syahadat? Kayak orang yang takut jangan sampai dia tidak sempat syahadat. Maka dia cerita. Dia bilang baru saja terjadi di padang pasir. Saya lagi mengembala domba saya, tiba-tiba ada seekor serigala yang mencuri satu domba saya. Karena dombanya besar, serigalanya lebih kecil dari domba tersebut, maka dia keberatan untuk menarik domba itu. Tapi domba ini masih hidup. Maka kata Badui ini, pengembala domba, saya pun mengejar serigala itu sambil memukulnya. Dan dia melepaskan domba saya masih hidup. Tiba-tiba, serigala itu berbicara bahasa manusia. Kenapa kau mengambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Ini kisah nyata dalam riwayat yang sahih. Maka berkata orang Badui ini, bagaimana bisa kau berbicara bahasa manusia? Kata serigala tersebut, apakah kau heran dengan aku bisa Allah mudahkan berbicara seperti ini? Sementara kau tidak merasa heran, di kota Madinah ada utusan Allah datang dan masih ada orang yang tidak mengikutinya. Maka gara-gara itu, dia meninggalkan gembala lalu pergi syahadat. Waktu Nabi SAW sampaikan, orang-orang pada terdiam. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah, aku, Abu Bakar, dan Umar percaya itu. Artinya apa? Kalian harus percaya informasi ini. Kalau tidak percaya, sudah ini 3 orang ini pasti percaya. Maka orang semua, oh ini berarti kejadian nyata. Orang percaya ini adalah syahadat. Oke, ya. Dia sudah kunci. Ini kisah nyata kesungguhan. Yang pertama, yang kedua dia sudah kunci dengan ceritanya. Kalau Allah bisakan aku ngomong dari manusia, sebagaimana manusia ngomong, apa itu tidak mungkin, apa sulitnya, kira-kira begitulah ya. Jadi sudah dia bawa dimensi ya yang transenden itu ke dalam yang imanen. Dan aku sudah bilang, kalau Allah kamu bawa dalam meja diskusi itu tidak bisa, ya sudah selesai, imani saja itu. Nah, sekarang ada kepada kamu sendiri, kamu percaya ada serigala bisa ngomong? Kamu percaya ada serigala bisa ngomong tuh, kamu percaya? Ya kan, aduh gimana ya. dia begitu. Apakah nggak pernah baca bahwa Al-Quran itu sekali dia jelaskan dan itu berulang-ulang dijelaskan ya. Bagaimana kita diajarkan untuk memberdayakan logika, memberdayakan pemikiran. Jadi agama Islam itu agama akal. Tapi jangan mengakali agama gitu loh. Islam itu dibangun atas akal. Jadi Islam itu agama akal, tapi jangan mengakali agama. Artinya akal itu kamu gunakan untuk membangun keimananmu. Artinya apa? Keimanan itu harus dibangun atas pengetahuan. Tahu dulu. Sekarang ada serigala bisa ngomong. Ya terserah kamu. Begitu. Dia itu sudah nggak pakai akal. Karena akal mana mau menerima serigala bisa ngomong. Ya. Oke. Sekarang aku bandingkan yang satu ini. Yang kita doakan semoga terbuka pintu hatinya untuk menerima Islam ya. Ini bukan orang Islam, tapi kerangka berpikirnya tentang Al-Quran dia benar. Gitu loh. Dan aku ngajak kalian, kebenaran dari siapapun, kalau itu benar ambil. Ya. Karena kebenaran itu seperti hukum besi, seperti sunatullah. Benar ya tetap benar. Karena aku sudah bilang kemarin, 1 tambah 1 itu mau siapapun yang ngomong, kalau itu 2, berarti benarkan. Entah itu orang punya agama, entah itu tidak punya agama, atau agamanya berbeda dengan agamamu. Kalau 1 tambah 1, 2, itu terima sebagai kebenaran. 1 tambah 1 tambah 1, 3, terima itu sebagai kebenaran. Apapun agamanya. Tapi kalau ada yang ngomong 1 tambah 1 tambah 1, 1, nah itu
Itu kamu periksa dulu dia. Ini anak ini beres nggak sih? Ya, oke. Ini lihat ini bagaimana sudut pandangnya terhadap akal. Di dalam salah satu surah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa semua yang diciptakan itu diberi tanda-tanda untuk mereka yang berpikir. Artinya Tuhan pencipta semesta merumuskan sunatullah supaya kita pikirkan. Kan itu intinya tuh kalau nggak salah tuh Al-Baqarah ayat 164. Tapi intinya bagi saya filsafat Islam itu menuntun kita untuk membuat interpretasi dengan kecerdasan yang juga diberikan oleh Sang Pencipta. Jadi waktu bumi dan langit diciptakan, disematkan di situ kemampuan berpikir manusia supaya kita bisa membaca tanda-tanda alam itu. Kita tahu bahwa alam semesta diciptakan oleh Sang Pencipta untuk menuntun kita berpikir. Karena itu saya pelajari dulu filsafat Islam. Di dalam salah satu surah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa semua yang diciptakan itu diberi tanda-tanda untuk mereka yang berpikir. Artinya Tuhan pencipta semesta merumuskan sunatullah supaya kita pikirkan. Kan itu intinya tuh kalau nggak salah tuh Al-Baqarah ayat 164. Tapi intinya bagi saya filsafat Islam itu menuntun kita untuk membuat interpretasi dengan kecerdasan yang juga diberikan oleh Sang Pencipta. Jadi waktu bumi dan langit diciptakan. Oke. Jelas kan? Bagaimana memberdayakan akal? Yang satu ini orang belum Islam, tapi dia bisa membidik Al-Quran dengan tepat. Bagaimana kita memberdayakan akal? Bukan dongeng. Dan dia tegaskan bahwa dan akal itu pun pemberian Allah juga. Gitu loh. Bandingkan yang tadi, yang sudah ustadz, sudah doktor, ya. Aku kadang-kadang ngajinya kemenong gitu loh. Ngajinya kemenong supaya fair ya, karena tadi kan 2 kali, maka ini aku bikin sekali lagi supaya fair. Jangan nanti bilang oh nggak fair itu Gus Meti, yang satunya 2 kali tayang, yang satunya cuma sekali tayang. Tidak, aku ulangi lagi biar sama-sama 2 kali ya. Dengarkan baik-baik. Masuk Islam teman-teman di zaman Nabi SAW masih hidup. Tergopoh-gopoh dia lari ke Madinah. Masuk ke Madinah, cari mana Muhammad, mana yang namanya Muhammad. Ada utusan Allah di sini? Ada. Datang, ya Rasulullah, saya mau syahadat. Langsung syahadat. Orang-orang pada tanya, kenapa tiba-tiba kau syahadat? Kayak orang yang takut jangan sampai dia tidak sempat syahadat. Maka dia cerita. Dia bilang baru saja terjadi di padang pasir. Saya lagi mengembala domba saya, tiba-tiba ada seekor serigala yang mencuri 1 domba saya. Karena dombanya besar, serigalanya lebih kecil dari domba tersebut, maka dia keberatan untuk menarik domba itu. Tapi domba ini masih hidup. Maka kata Badui ini, pengembala domba, saya pun mengejar serigala sambil memukulnya. Dan dia melepaskan domba saya masih hidup. Tiba-tiba, serigala itu berbicara bahasa manusia. Kenapa kau mengambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Ini kisah nyata dalam riwayat yang sahih. Maka berkata orang Badui ini, bagaimana bisa kau berbicara bahasa manusia? Kata serigala tersebut, apakah kau heran dengan aku bisa Allah mudahkan berbicara seperti ini? Sementara kau tidak merasa heran, di kota Madinah ada utusan Allah datang dan masih ada orang yang tidak mengikutinya. Maka gara-gara itu, dia meninggalkan gembala lalu pergi syahadat. Waktu Nabi SAW sampaikan, orang-orang pada terdiam. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah, aku, Abu Bakar, dan Umar percaya itu. Artinya apa? Kalian harus percaya informasi ini. Kalau tidak percaya, sudah ini 3 orang ini pasti percaya. Maka orang semua, loh ini berarti kejadian nyata. Orang percayanya orang syahadat. Oke ya, fair ya. Sama-sama aku tanyakan 2 kali. Jadi sekarang kamu tahu. Apakah kamu masih percaya ada bayi bisa ngomong? Sekarang meningkat lagi. Apakah kamu percaya ada serigala bisa ngomong? Akalmu pakai. Yang pertama. Yang kedua, pendekatan akal dalam beragama itu lebih mana yang kamu terima? Apakah yang dongeng-dongeng disampaikan oleh oleh yang ngomong serigala itu bisa ngomong? Ataukah disampaikan oleh Kang Mas kita yang kita doakan semoga mu'alaf ya? Dia bisa menjelaskan kepada kita bagaimana Al-Quran itu memberitakan kita untuk berpikir. Jadi
agama itu dibangun atas akal, atas logika, memberdayakan pemikiran. Dan jangan lupa bahwa akal sendiri pun itu anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Pilihan ada di tangan kalian. Akankah kalian beragama dengan dogma atau dengan akal? Oke, sampai di sini dulu kajiannya ya. Untuk seluruh saudaraku, aku ucapkan semoga mendapatkan rezeki barokah, kita saling mendoakan dan semoga sehat selalu ya. Bagi yang setuju silakan like, yang tidak setuju silakan dislike, dan monggo silakan tinggalkan tempat ini ya. Kita tidak ada urusan dengan apakah nanti judulnya itu kurang menarik atau tidak, terserahlah. Karena aku ingin membangun kesadaran kalian semuanya. Kalau mau mengaji, mau belajar ya di sini. Tapi kalau untuk bombastis bukan di sini tempatnya. Oke, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.